Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 49. Lemah kalau sama cewek cakep. Hari yang ditunggu tiba karena mereka menyesuaikan keinginan Syahla untuk tidak menginap di gunung. Mereka mulai mendaki saat pagi hari supaya bisa langsung kembali sore hari ya. Perjalanan mereka untuk sampai ke puncak sekitar 2 jam. Namun baru 30 menit perjalanan, Syahla dan Anggika yang memang jarang berolahraga sudah mengeluh beberapa kali. Ya ampun, kapan sih nyampenya? Keluh Anggika sembari membenarkan posisi tas ransel di punggungnya. Di belakangnya ada Kak Ren yang memang sengaja berjalan paling belakang untuk mengawasi. Sementara di depannya ada Anggika, lalu Gian, Syahla, Vina, Vilo, dan Kenny. Ayo, semangat sayang, nanti rasa capek kamu akan terbayar. Setelah sampai ke puncak dan lihat pemandangan indah, Kak Ren mencoba menyemangati sang pacar. Bodoh amat lah sayang, ini kakiku udah capek banget. Anggika bersusah payah melangkah dengan nafas ngos-ngosan. Bisa istirahat bentar nggak sih? Kak Ren melihat kembali arlojinya dan menghela nafas panjang. Ya udah, kita istirahat bentar. Tapi jangan lama-lama, 5 menit saja. Guys, istirahat bentar ya, teriak Kak Ren pada anggota di depannya. Seriously? Ini bahkan baru 30 menit, Ren. Vilo menyuarakan protesnya. Kasian, cewek gue capek, jawab Kak Ren yang membuat Vilo melipat kedua tangannya kesal. Kenny yang berada di depan berbalik ke arah mereka dan menepuk pundak Vilo. Santai, Vi. Kita kan gak ngejar sunset juga. Halah, kalian berdua sama aja. Lemah kalau sama cewek cakep, ketus Vilo sambil meninggalkan mereka begitu saja. Kak Ren dan Kenny berpandangan sejenak, kemudian saling mengangkat bahu. Kamu gak apa-apa lah, capek. Kian menyodorkan sebotol air mineral pada Syahla yang sudah duduk dengan menyelonjorkan kaki. Syahla menerima botol minum itu tanpa berkata apa-apa dan menenggak isinya sampai tandas. Capek banget kayaknya, Kian terkekeh. Jangan kebanyakan minum, nanti susah kalau di jalan kebelet pipis. Oh, iya ya. Syahla langsung mengurungkan niatnya yang hendak membuka botol kedua. Mending kamu lihat pemandangan di sini. Kian menunjuk pepohonan yang tinggal di sekitar mereka. Hirup napas dalam-dalam dan rasakan udara murni dari bumi kita. Beda banget sama kondisi udara di Jakarta kan? Syahla menuruti saran Gian. Ia menghirup nafas dalam-dalam, memasukkan oksigen banyak-banyak ke dalam paru-parunya. Lalu dihembuskannya perlahan. Udara yang murni tanpa polusi benar-benar suatu anugerah yang tidak terkira. Rasa capek yang sejak tadi ia keluhkan terasa langsung terangkat. Sementara itu, Anggika tampak menyadarkan kepalanya dengan manja pada bahu Kak Ren. Dengan sabar, Kak Ren memijit kaki Anggika yang terasa sakit. Sesekali Kak Ren mengusap dan mencium kening pacarnya itu dengan mesra. Tanpa disadari, kegiatan mereka berdua memancing kekesalan seorang wanita yang sedang memperhatikan mereka. Gak usah dilihatin terus kali, Vina menyenggol Vilo yang masih kelihatan kesal. Malah makin dongkol kan? Apaan sih? Sahut Vilo galak. Gue gak ngelihat apa-apa kok. Oh ya, tapi kok kayaknya gue lihat-lihat mata lo hampir copot ya dari tadi ngeliatin mereka terus. Resek lo. Vilo melemparkan pandangan tidak suka. Lalu segera saja ia berjalan meninggalkan Vina dan berdiri di depan Anggika dan Kak Ren. Woi, udah 5 menit nih. Ayo jalan. Kalau lelet begini kapan nyampainya coba? Mata Anggika yang semula terpejam langsung terbuka. Sebenarnya ia masih merasa belum puas dengan istirahat yang sangat singkat itu. Tapi ia merasa tidak enak hati karena membuat perjalanan mereka jadi terhambat. Ya udah yuk, Anggika bangkit dari duduknya. Kak Ren membantunya untuk berdiri. Serius nih, kamu udah baik aja? Tanya Kak Ren cemas.
Iya, angguk Anggika. Yuk entar malah jadinya nginep di sini. Lah, lo oke kan? Anggika mengalihkan pandangannya pada Syahla yang sudah siap berdiri. Iya, Syahla menganggukkan kepalanya. Yuk. Oke, Kak Ren berkata kepada semua orang. Kita lanjutkan perjalanan kita. Mereka akhirnya sampai ke puncak gunung meski harus menghabiskan waktu 3 jam, yang berarti 1 jam lebih lambat dari waktu yang telah ditentukan. Sebenarnya, baik Kak Ren, Gian, Kenny maupun Vina tidak ada yang mempermasalahkan hal tersebut karena mereka memaklumi Anggika dan Syahla yang memang masih pemula. Sayangnya, lain halnya dengan Philo yang mengoceh terus sepanjang perjalanan. Kalau kayak gini kan jadi lambat semuanya, belum lagi entar pulangnya buru-buru. Buang waktu aja, omel Philo di depan semua orang. Meski tak langsung dimarahi, Anggika dan Syahla juga paham kalau omongan Philo ditujukan pada mereka berdua. Kami minta maaf ya Kak, ucap Syahla memberanikan diri. Terima kasih juga karena sudah mau mengajak kami yang masih pemula untuk ikut ke sini. Philo hanya memutarkan bola mata tanpa menjawab apa-apa. Ia lantas berlalu begitu saja meninggalkan teman-temannya. Aduh, ngambek lagi tuh anak, Vina menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Nggak usah diambil hati ya guys, kalian nikmati aja waktu kalian di sini. Biar gue nyusul dia dulu. Vina melangkahkan kaki menyusul Philo setelah berkata demikian. Syahla dan Anggika hanya bisa menghela napas panjang. Kegiatan mereka setelah sampai di puncak gunung tentu saja bersuah foto. Syahla dan Anggika yang baru pertama kali naik ke puncak segera saja pergi ke tempat terbaik dan mengambil selfie sebanyak mungkin. Sesekali mereka berdua juga bergantian memotret satu sama lain. Sementara Kak Ren, Gian dan Kenny asyik membakar jagung untuk dimakan bersama-sama. Fotoin gue lah. Anggika duduk di atas batu besar dan mulai berpose. Syahla dengan sigap segera mengambil beberapa gambar sahabatnya itu. Sayang, jangan foto berdua doang dong, foto bareng juga, Kak Ren berteriak dari tempatnya. Syahla dan Anggika tertawa, lalu berlari menghampiri mereka, lantas mengarahkan kamera mengajak selfie. Cheese. Setelah puas memotret, Syahla segera mengirimkan hasil fotonya pada Ustadz Amar. Dia memang sudah berjanji pada suaminya untuk memberikan kabar apapun saat sedang naik gunung. Sementara itu, di Amerika, Ustadz Amar yang sedang duduk santai di kafe tersenyum lebar saat melihat notifikasi handphone. Istrinya mengirimkan beberapa foto saat berada di puncak gunung. Sambil tersenyum, diunduhnya satu persatu foto yang dikirimkan sang istri demi melihat wajah cantik yang sangat ia rindukan itu. Satu foto, 2 foto, 3 foto, tidak ada yang aneh. Tapi, saat membuka foto keempat, punggung Ustadz Amar langsung menegak.
Terlihat di foto itu Syahla sedang berfoto bersama Anggika dan 3 orang laki-laki. Salah satu laki itu pasti Ren, pacar Anggika yang pernah diceritakan Syahla sebelumnya. Tapi, siapa laki yang sejak tadi melihat ke arah istrinya terus-menerus itu? Ustadz Amar yang merasa terganggu dengan tatapan sang lelaki, segera menggeser foto berikutnya. Benar saja, foto berikutnya juga tak kalah membuatnya geram. Kali ini tatapan laki itu benar lurus memandang sang istri, dengan senyum seolah mendambakan orang yang ditatap. Tanpa sadar, jemari Ustadz Amar perlahan menggenggam kencang gelas jus yang ada di tangannya. Woi, sebuah tepukan di pundaknya membuat Ustadz Amar seketika terkejut. Adi datang bersama Dasa, langsung menatapnya dengan heran. What's wrong dude? Ustadz Amar menghembuskan nafas sejenak. Kayaknya aku harus pulang ke Indonesia. Hah, kok tiba-tiba, proyek kita gimana? Protes Adi. Aku janji nggak akan lama. Paling lama seminggu. Ustadz Amar lantas memasukkan laptop yang semula ada di atas meja ke dalam tasnya. Kenapa sih? Ada masalah di Indonesia? Jangan, keluarga lo ada yang meninggal? Nggak, geleng Ustadz Amar. Tapi ini sama pentingnya. Ustadz Amar segera beranjak dari kursi dan menepuk pundak Adi sambil setengah berlari. Kalian kumpulin dulu aja materinya, entar yang lain biar aku yang urus. Hei, tunggu, Amar, teriakan Dasa sama sekali tidak menghentikan Ustadz Amar. Karena lelaki itu terus berlari tanpa menoleh ke belakang lagi. Di puncak gunung, rombongan Syahla dan kawan asyik menikmati jagung bakar mereka sembari menikmati pemandangan puncak yang indah. Mereka memang berencana pulang saat hampir sore, agar perjalanan tidak terlalu panas. Gian menawarkan mie instan buatannya pada Syahla. Syahla hendak menolak, tapi Gian buru-buru berkata, "Aku udah masak 2, sayang kan kalau cuma dimakan 1. Pada akhirnya, Syahla menerima mie instan itu karena merasa tak enak hati. Sayang, aku mau ke sana dulu ya. Kak Ren beranjak dari duduknya dan berpamitan pada Anggika. Mau kemana? Anggika mengerutkan kening. Buang air kecil, jawab Kak Ren sambil mengusap puncak kepala Anggika. Kenapa, mau ikut? Ih, ogahlah. Anggika mengerucutkan bibir, kemudian ia kembali memakan jagungnya yang baru dimakan separuh. Setelah itu, mereka mulai bersenang-senang. Kenny yang memang piawai memetik gitar segera membuat suasana menjadi menyenangkan. Mereka asyik mengobrol sambil menikmati cemilan yang mereka bawa. Kok Kak Ren gak balik ya? Anggika mulai celinguk. Katanya cuma pipis. Loh, emang dia kemana? Syahla ganti bertanya. Katanya sih mau buang air kecil. Anggika kemudian menepuk
nepuk celananya yang kotor dan mulai berdiri menoleh ke kanan dan ke kiri. Tapi kok nggak balik? Jangan kesasar. Syahla berpikir sejenak, tapi kemudian ia menggelengkan kepala. Nggak mungkin. Kak Ren kan udah sering bolak-balik ke sini. Kenapa? Gian bertanya saat melihat kedua gadis itu gelisah. Kenny yang sedang memetik gitar dan Vina yang semula asyik bernyanyi segera menghentikan aktivitas mereka, mengalihkan pandangan pada mereka berdua. Itu, Kak Ren tadi pamit mau pipis doang. Tapi anehnya sampai sekarang belum balik. Jawab Anggika. Loh, ngomong, Philo juga kemana? Vina tersentak saat menyadari sesuatu. Tadi gue kira dia tidur di tenda. Tapi kok nggak ada ya? Tenang, nggak usah panik. Gian berusaha menenangkan suasana. Ren udah pergi berapa lama? Kira sih, sekitar 1 jam yang lalu Kak. Anggika menghitung dengan jarinya. Gian lantas menganggukkan kepalanya. Oke, kita cari dulu di sekitar puncak. Karena nggak mungkin mereka berdua bakal kesasar. Karena mereka udah bolak-balik datang ke sini. Syahla, Anggika, kalian ikut gue. Kenny, Vina, kalian bisa kan berdua? Bisa, Kenny dan Vina menjawab bebarengan. Tak menunggu lama, mereka berlima pun segera mencari Kak Ren dan Philo di sekitar puncak. Kak Ren, Anggika berteriak panik. Gian dan Syahla juga melakukan hal yang sama. Sayangnya, meski sudah setengah jam mencari, tetap tidak ada tanda keberadaan mereka. Kita lapor aja kali ya Kak. Syahla mulai merasa ada yang tidak beres. Takutnya terjadi apa sama mereka. Iya, angguk Gian. Kita turun aja dulu. Lo tenangin diri lo Yanggi. Gian mengelus punggung Anggika yang sudah hampir menangis. Gian, suara teriakan Kenny membuat mereka sontak mengalihkan pandangan. Ren udah ketemu, ada di dalam jurang. Tanpa menunggu waktu lama, mereka bertiga segera menghampiri Kenny. Anggika melangkahkan kaki dengan sedikit berlari sambil menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Pikirannya terus berkecamuk. Kenapa Kak Ren bisa di dalam jurang? Apa yang terjadi? Untunglah, tim SAR bergegas datang dan berhasil mengangkat tubuh Kak Ren dari dalam jurang. Meski penuh luka, dadanya yang bergerak naik turun menandakan kalau dia masih hidup. Sejak turun dari gunung, Syahla dan Anggika sudah berada di rumah sakit demi memastikan keadaan laki itu baik saja. Bersambung.